Selamat pagi saudara-saudaraku seiman. Mari kita buka kebaktian di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu selalu hadir dalam setiap hidup kami. Walaupun kami semua masih belum bisa bersama-sama berbakti dan bersekutu di gereja-Mu, tetapi kami yakin bahwa Engkau hadir dimanapun kami melaksanakan ibadah pada hari ini. Ampuni segala dosa kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pertama kita, Walau Seribu Rebah. Walau dalam kehidupan ini kita banyak mengalami badai cobaan yang datang silih berganti, bahkan banyak cobaan yang datang bertubi-tubi, tetapi janganlah kita goyah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
10.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibawakan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam rumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Kefas. Mari kita buka hati kita. Kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hamba-Nya. Sebelumnya kita menyanyikan lagi sebuah lagu, Bapa Kau Setia. Setia, Bapa, Kau mulia,
bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom jemaat dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap keadaan kita baik-baik saja di tengah masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus memelihara, menyertai, mencukupkan segala kebutuhan kita di masa pandemi ini. Kita bersyukur kita masih bisa
diberikan kesempatan beribadah. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa kasih setia-Mu tidak pernah bersudah dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap harinya ya Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Pada saat ini Bapa, kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan, penghiburan bagi setiap kami yang mendengar. Ya Bapa, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, kiranya boleh menyampaikan firman-Mu ya. Berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Namun saya hanya akan membacakan dari ayat yang ke-33 sampai yang ke-34 saja. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan juga berjuang untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan nama firman Tuhan hari ini adalah prioritas hidup (2) khawatir tanda tanya. Bapak sekalian, kita sudah berada di masa pandemi ini kurang lebih 5 bulan. Dan sebentar lagi Indonesia akan menuju kepada new normal. Dan kita tentu bertanya-tanya, bukan? Mengapa new normal ketika virus corona masih ada? Masih ada di Indonesia. Dan banyak lagi bahwasanya sudah sampai 50.000 lebih orang-orang yang terkena virus corona ini. Namun kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal? Nah, saya rasa bahwa sekalian alasan pemerintah mengeluarkan new normal ini agar warga negara Indonesia bisa bertahan hidup, bisa berjuang untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara bekerja dengan mengikuti segala protokol-protokol kesehatan yang ada di masa pandemi ini. Ya, sebagaimana pemerintah yang telah memprioritaskan kehidupan warga negara Indonesia agar warga negara Indonesia bisa dapat bertahan hidup di tengah masa pandemi ini, sama halnya juga dengan Allah yang memprioritaskan kehidupan manusia, yaitu mengenai keselamatan. Terus sekalian, Allah memprioritaskan keselamatan manusia itu dapat terlihat dari Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang pada akhirnya mati di kayu salib, menebus dosa setiap kita, sehingga kita yang percaya tidak berada di dalam maut, tidak menerima hukuman maut itu, tidak menerima hukuman dosa itu. Karena kita memang sebagaimana manusia yang berdosa, yang sepatutnya menerima hukuman maut itu, tetapi karena Allah begitu mengasihi kita sehingga hukuman maut itu tidak ditanggung kita yang berdosa ini. Kita yang percaya kepadanya tidak menerima hukuman maut. Nah, bagaimana dengan respon manusia yang telah diselamatkan? Apakah menjadi prioritas hidup manusia yang telah diselamatkan ialah hidup dalam kekhawatiran? Tentu saja tidak, sekalian ya. Sebagaimana Allah yang telah memberikan keselamatan manusia, demikianlah juga dengan manusia yang telah diselamatkan Allah. Mereka harus memprioritaskan hidup mereka untuk Allah, untuk Tuhan. Seperti apa yang nas firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama, yang merupakan bagian dari seri Yesus khotbah di bukit mengenai hal kekhawatiran. Di sini diceritakan bahwa
ada murid-murid dan para pendengar sekalian itu khawatir akan hidup mereka, khawatir akan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, dan apa yang akan mereka pakai. Karena itu di sini Yesus menasihati setiap murid-murid dan setiap para pendengar itu orang Yahudi mengenai kekhawatiran agar mereka tidak khawatir mengenai apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai. Demikian. Dan di ayat yang ke-27 maka Yesus bertanya kepada mereka, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, maksud dari pertanyaan Yesus ini adalah, apakah kamu ketika kamu khawatir, jalan hidup kamu itu bisa membaik, gitu ya? Bukan membaik pastinya, maksudnya pasti jadinya memburuk, gitu ya, karena khawatir. Tentunya itu hal yang buruk. Nah, karena itu di sini Yesus menggunakan penggambaran burung-burung dan juga bunga-bunga. Dikatakan di ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Lalu ayat ke-28 dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, tetapi Tuhan pelihara, gitu ya. Nah, jadi dimaksud dengan penggambaran ini mengenai burung-burung dan juga bunga bakung. Di sini Yesus mau menunjukkan bahwa ada yang namanya penyertaan Tuhan. Jadi murid-muridnya dan juga para pendengar orang Yahudi tidak harus khawatir mengenai tentang apa yang akan mereka makan, mengenai apa yang akan mereka minum, mengenai apa yang mereka pakai, karena di sini ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Dikatakan di ayat ketiga juga, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ada di sini ada pernyataan bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan, tahu kalau makanan, minuman, pakaian itu kita memang perlu, gitu. Dan Bapa di surga tahu itu yang kita perlukan. Nah, karena itu Yesus ingin benar-benar mengajak, menasihati agar murid-muridnya dan para orang Yahudi yang mendengarkan khotbahnya di buku itu untuk tidak khawatir apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai, karena ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang nyata, ada Bapa di surga yang tahu apa yang diperlukan oleh mereka. Karena itu Yesus mengajak setiap murid-muridnya dan para pendengarnya waktu itu untuk tidak khawatir. Demikian juga pastinya Tuhan Yesus juga ingin setiap kita pada zaman ini pun juga tidak khawatir, apalagi di masa pandemi ini, khususnya mengenai apa yang kita makan, mengenai bagaimana hidup ke depan. Kita harus percaya terhadap penyertaan Tuhan. Kita harus percaya terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Sebagaimana Allah yang telah mengetahui segala yang kita butuhkan. Karena itulah kita harus hidup mempertuaskan Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kita. Yang pasti Ia akan mencukupkan segala kebutuhan kita di masa pandemi ini. Nah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang sudah mempertuaskan Tuhan dalam kehidupannya? Yang pertama ialah dikatakan di ayat 33a, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Di sini katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti di mana yang hidupnya itu mempertuaskan Tuhan yang pertama. Jadi Tuhan yang terutama, bukan yang lain. Ketika menghadapi kesusahan, yang dicari itu bukan orang pintar, bukan dukun, atau bukan ramalan dan sebagainya, bukan hal-hal yang tidak benar. Tapi yang dicari ialah Tuhan, Tuhan yang first, God's first, Tuhan yang pertama. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, maksudnya ialah bahwa memang di sini Tuhan itu selalu berkenan, selalu ada waktunya. Maksudnya Tuhan itu selalu ada kapanpun, Bapak sekalian. Hanya kita saja yang mau mencarinya atau tidak, seperti itu. Lalu di masa pandemi ini kita harus hidup memprioritaskan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan selalu di masa pandemi ini, karena hanya Dialah yang sanggup untuk mengangkat setiap kekhawatiran kita, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan yang pertama, Tuhan yang menjadi pertama dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Lalu yang kedua ialah kebenarannya. Kebenarannya di sini adalah maksudnya firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang sedang menjadi utama dalam kehidupan kita, tentunya firman-Nya juga menjadi utama dalam kehidupan kita. Kita harus setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Ya, Bapak sekalian, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan kita harus berjuang untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari. Itulah ciri-ciri orang yang hidup memprioritaskan Tuhan. Lalu yang ketiga ialah di ayat yang ketiga 4. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi maksud di poin ketiga ini ialah day by day with God. Jadi ketika orang yang sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, maka hari demi hari ia akan lewati bersama Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi maksudnya day by day ini kita lewati ini bersama dengan Tuhan. Berarti kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan juga untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Dan kira-kira itulah 3 ciri-ciri orang yang memprioritaskan hidupnya untuk Tuhan. Yang pertama, ya mencari Tuhan. Tuhan yang menjadi pertama dalam kehidupannya, bukan yang lain. Lalu yang kedua ialah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar kebenaran hidupnya, menjadi pegangan kehidupannya. Lalu yang ketiga ialah hidup hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terus kan dalam kesempatan ini saya ingin menyaksikan penyertaan Tuhan bahwa memang firman Tuhan itu benar-benar nyata, Bapak sekalian ya. Jadi Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini merupakan ayat yang menjadi ayat pemutusan saya sebelum saya masuk ke STP Saat, di mana gembala sidang saya mengingatkan saya akan firman Tuhan ini. Ya, yang dimaksud dengan gembala saya, ya maksudnya fokus terhadap studi, jangan pikirin yang lain-lain, jangan pikirin yang lain, jangan pikir cari pacar ataupun sebagainya, tapi udah fokus dulu studi, fokus dulu terhadap pengendaraan kebenaran firman Tuhan. Itu kalau pacar dan sebagainya itu bonus dari Tuhan. Dan saya pun juga telah menyaksikannya sendiri dulu sekali, dimana saya ketika melangkah dengan iman untuk akhirnya memutuskan untuk studi di hamba Tuhan di STP Saat. Saya menyaksikan bagaimana benar-benar ketika saya mencari Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya, maka saya melihat ada bonus-bonus dari Tuhan, ada berkat-berkat dari Tuhan, di mana ketika saya
bergumul untuk studi jadi hamba Tuhan, saya tuh bergumul tentang keluarga saya. Keluarga saya ketika itu sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa sulit ekonomi, dan bahkan juga karena masa sulit ekonomi kedua hubungan orang tua saya tidak harmonis. Namun saya dengan tekad memberanikan diri untuk tetap melangkah maju dengan iman bahwa saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai, memelihara keluarga saya baik-baik walaupun saya harus meninggalkan mereka. Dan iman saya pun akhirnya terjawab Bapak sekalian. Saya bersyukur sekali ada anak-anak Tuhan dipakai Tuhan untuk menolong keluarga saya di masa-masa kesulitan ekonomi pada waktu itu, sehingga perekonomian keluarga saya bisa membaik. Dan saya pun juga melihat ada bonus Tuhan gitu ya, misalnya saya diberikan pasangan juga di saat seperti itu. Dan bukan hanya itu saja sebenarnya, tetapi juga berkat-berkat yang lainnya adalah pertolongan Tuhan dalam keluarga saya. Orang tua saya bisa harmonis kembali, dan juga keadaan keluarga yang bisa sedikit membaik ya terusnya. Dan itu merupakan bukti dari firman Tuhan itu benar-benar nyata. Dimana ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kita benar-benar juga membaca firman Tuhan, bahwa semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Semuanya berarti berkat itu ada bonus yang akan Tuhan sediakan ketika kita benar-benar motivasi kita benar-benar mencari Tuhan terlebih dahulu yang pertama-tama, dan juga kita benar-benar merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu Bapak sekalian, apakah kita masih harus hidup dalam kekhawatiran? Apakah kekhawatiran itu boleh? Ya, khawatir itu boleh Bapak sekalian, khawatir itu boleh. Tapi khawatir yang akhirnya membuat iman kita goyah, yang akhirnya membuat kita tidak percaya, sebaiknya jangan ya Bapak sekalian. Apalagi ya itu bukan jadi prioritas kita, tapi yang jadi prioritas kita adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan saya teringat Bapak sekalian, saya pernah juga di masa-masa studi di saat saya pernah mengalami khawatir yang berlebihan, yang sampai akhirnya saya dapat psikosomatis, saya nggak bisa tidur dan geser Bapak sekalian, bolak-balik WC terus. Dan ketika itu saya pun juga datang ke rumah puskesmas ya BKM di sana, di saat ada semacam puskesmas namanya BKM, dan di sana dokter, dan dokternya kebetulan adalah pendeta Hari Ratulani. Di sana saya menceritakan bahwa saya tidak bisa tidur dan bolak-balik terus ke kamar mandi untuk buang air kecil. Lalu dokter tersebut, pendeta tersebut bertanya kepada saya, ada yang kamu khawatirkan, yang kamu pikirkan ya? Iya dok, saya memikirkan keluarga saya dan keluarga saya. Karena waktu itu keluarga saya terancam, karena waktu itu ada kerusuhan FPI di dekat daerah rumah saya. Dan saya takut orang tua saya apa-apa, keluarga saya kenapa-napa. Dan juga pada waktu itu juga saya terus memikirkan bagaimana ke depan keluarga saya seperti itu. Dan akhirnya pun dokter memutuskan memberikan obat biasanya. Saya pikir obatnya obat penenang dan sebagainya, tapi obatnya yang diberikan adalah ayat firman Tuhan, betul sekali. Yang diberikan adalah ayat firman Tuhan, yaitu 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Lalu juga Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala permohonan dengan ucapan syukur
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menahan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sekarang 2 ayat ini yang diberikan oleh dokter tersebut, dan saya pun terkaget gitu ya sekalian. Yang berarti yang saya butuhkan itu hanyalah Tuhan di masa-masa khawatir yang berlebihan itu. Yang saya harus lakukan adalah mencari Tuhan. Saya harus serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Saya harus serahkan kekhawatiran saya akan keluarga saya kepada Tuhan dengan berdoa, tidak henti-hentinya. Jadi berdoa terus tanpa henti-hentinya sampai damai sejahtera daripada Tuhan Yesus ada dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi tenang. Ya, demikian juga setiap kita sekarang di masa pandemi ini, kadangnya kalau ada yang sedang mengalami masa khawatir yang berlebihan sampai susah tidur dan juga mengalami sakit karena khawatir berlebihan akan masa depan di tengah masa pandemi ini, biarlah kita boleh mencari Tuhan. Kita boleh serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, dan kita berdoa terus kepada Tuhan sampai damai sejahtera daripada Yesus Kristus ada dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi tenang. Karena Bapak sekalian, kekhawatiran bukanlah menjadi yang prioritas dalam kehidupan kita. Khawatir boleh, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai menggoyahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tapi menjadi prioritas hidup kita ialah Tuhan. Karena itu adalah setiap kita bisa terus menerus hidup memprioritaskan Tuhan di masa pandemi ini. Amin. Mari kita sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami renungkan ya Bapak. Ya Bapak, kami sadar di tengah masa pandemi ini banyak sekali kekhawatiran yang kami alami ya Bapak, untuk keluarga kami, untuk masa depan kami di masa pandemi. Tetapi kami serahkan semua kekhawatiran kepada-Mu ya Bapak, karena itu bukan di prioritas hidup kami. Yang menjadi prioritas hidup kami adalah Engkau sendiri ya Bapak, Tuhan sendiri ya Bapak. Karena itu ya Bapak, biarlah kami di tengah masa pandemi ini tetap bisa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, tolonglah kami menyerahkan hidup kami ke depan kepada-Mu di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak sekalian, kebaktian minggu selesai, saya akan ambil satu dulu Tuhan Yesus mendekati. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada majelis, dan juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani di GSK Bandung dan di pos PI GSK Batam Nagoya ini. Saya bersyukur sudah setahun lebih saya bisa bersama-sama melayani di sini, dan saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang saya ada saat ini ketika saya melayani di sini tentunya. Kiranya gereja pos PI GSK Batam dan GSK Bandung dapat terus dipelihara, dipakai Tuhan lebih lagi, dan dapat jadi berkat bagi setiap jemaat dan orang-orang di sekitarnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi terang dalam kehidupan kita, dan juga terima kasih untuk Evangelis Kefas agar bisa dipakai Tuhan lebih heran dan lebih heran lagi. Doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Lim Livang. Saudara sekalian yang kasih setiap jemaat GSK Bandung, terimalah berkat Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan Allah Bapa, damai sejahtera kasih Yesus Kristus dan pemeliharaannya, perlindungannya, dan juga pimpinan, kekuatan iman, dan juga penghiburan dari Roh Kudus menyertai
saudara-saudara sekalian dan setiap kita dimanapun kita masing-masing berada dari saat ini, dan khususnya masa pandemik ini masih belum berlalu dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai. Amin. Mari kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.